Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Oke, anak-anakku kelas 4. Kemarin kita sudah belajar mengenai apa saja? Ya, ada banyak ya. Ada gagasan pokok, ada macam-macam bunyi, ada pola lantai. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Iya, tetap ada pendengaran manusia. Pendengaran manusia. Nah, anak-anak bisa mendengar karena memiliki apa? Iya, telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera, yaitu indera pendengaran. Fungsi telinga yaitu sebagai alat pendengaran dan alat keseimbangan. Telinga kalian terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Oke anak-anak, ini coba kalian lihat. Ada gambar apa ini? Ya, gambar telinga ya, penampang telinga. Nah, kalian bisa lihat ini ada bagian-bagian telinga ya masing-masing. Setiap masing-masing bagian telinga memiliki fungsi tersendiri dan saling keterkaitan. Yang bagian luar, paling luar, ada bagian telinga luar, ada daun telinga. Daun telinga ini berfungsi sebagai penangkap getaran bunyi ya. Yang paling pertama ketika kalian mendengar bunyi yang menangkap adalah daun telinga. Lalu masuk lagi ada lubang telinga. Fungsinya meneruskan bunyi ke telinga tengah. Nah, sini. Ada bagian kita masuk ke bagian telinga tengah ya. Bagian telinga tengah ada liang telinga. Nah, liang telinga ini menghalangi debu dan air yang masuk. Kemudian ada gendang telinga. Nah, ini yang bentuknya seperti bulatan ini. Ini namanya gendang telinga. Fungsinya menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Nah, setelah melalui daun telinga, masuk ke lubang telinga, lalu diterima gendang telinga. Menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Tulang pendengarannya itu masuk lagi ke sini. Telinga bagian dalam. Ada 3 tulang pendengaran. Ada tulang sanggurdil, martil, dan landasan di sebelah sini. Fungsi tulang pendengaran ini meneruskan getaran bunyi ke koklea. Nah, koklea ini. Koklea atau biasa disebut apa? Ayo, rumah siput. Ya, karena bentuknya hampir mirip dengan rumah siput. Ya, koklea fungsinya menerima dan meneruskan getaran bunyi ke syaraf pendengaran. Nah, setelah dari gendang telinga, dilanjutkan oleh tulang-tulang pendengaran, kemudian menuju koklea. Koklea menyalurkan ke syaraf-syaraf pendengaran ya, menuju ke otak. Nah, di telinga bagian dalam juga ada yang namanya saluran setengah lingkaran nih. Ini bentuknya kan setengah lingkaran ya. Fungsinya membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, di awal tadi kan Ustazah sudah bilang mengenai fungsi dari telinga bukan hanya sebagai indera pendengar, tapi sebagai alat keseimbangan. Dikarenakan di dalam telinga memiliki yang namanya saluran setengah lingkaran, berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan tubuh. Di bagian telinga dalam yang lainnya ada yang namanya saluran Eustasius. Saluran Eustasius ini menghubungkan antara telinga tengah dengan faring ya. Nah, itu tadi bagian-bagian telinga manusia. Dibagi menjadi 3 ya. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang termasuk telinga luar ada daun telinga dan lubang telinga. Yang masuk ke liang telinga ada, yang masuk ke telinga tengah ada liang telinga,
gendang telinga ya. Yang masuk telinga dalam ada apa ini? Tulang-tulang pendengaran, saluran setengah lingkaran, koklea, dan saluran eutasius ya. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana bunyi bisa terdengar oleh manusia. Sekarang kita masih terkait dengan itu ya. Tapi ini adalah proses mendengar bunyi oleh telinga. Yang pertama itu getaran dari sumber bunyi. Nah, Ustazah ambil contoh lagi. Abang tukang bakso. Nah, abang tukang bakso membawa mangkuk. Mangkuknya dipukul menggunakan sendok. Deng, 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 deng. Nah, getaran dari sumber bunyi. Sumber bunyinya adalah mangkuk ya. Kemudian gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Nah, daun telinga menangkap sumber bunyi ya, gelombang bunyi ya. Kemudian gelombang bunyi merambat di liang telinga. Setelah ke liang telinga, bunyi menggetarkan gendang telinga. Gendang telinga bergetar. Setelah itu, getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengar. Apa tadi? Tulang-tulang pendengar pada telinga. Ya, ada tulang sanggurdil, martel, dan landasan ya. Kemudian dilanjutkan ke koklea. Koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke syaraf pendengaran. Setelah itu, syaraf mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Nah, otak menerjemahkan, oh ini ternyata bunyi abang tukang bakso. Ya, aku harus mengambil uang dan bilang ke abangnya, bang, beli bang. Nah, gitu. Itu tadi proses mendengar bunyi melalui telinga manusia. Nah, bukan hanya telinga manusia, telinga hewan juga seperti itu proses mendengar bunyinya ya anak-anak. Oke, telinga kita kan sebagai indera pendengaran. Telinga kita memiliki kepekaan. Nah, untuk telinga manusia hanya dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20-20 ribu Hz. Ayo, kemarin ini jenis bunyi apa? Infrasonik, audiosonik, atau ultrasonik? Iya, audiosonik ya anak-anak. Oke, kepekaan telinga sebagai indera pendengar yang lain ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Nah, setiap orang memiliki kemampuan mendengar yang berbeda. Ada yang mampu mendengar bunyi yang sangat pelan, ada yang mampu mendengar bunyi yang kuat atau keras. Mereka berbeda-beda, namun masih dalam frekuensi ini, 20-20 ribu Hz ya. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Nah, indera pendengar kita adalah telinga. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga dan merawat telinga kita supaya dalam keadaan bersih dan sehat. Nah, cara merawat telinga. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Kemudian, jangan mengorek-orek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Ayo, siapa yang sering kebiasaan mengorek telinga? Nah, itu tidak baik ya anak-anak. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT, telinga, hidung, dan tenggorok untuk meminta bantuan agar dibersihkan ya. Jika ada suara memekakkan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Nah, jika ada suara yang sangat keras, misal
suara pesawat, atau suara musik konser musik. Nah, itu kalian bisa menutup lubang telinga kalian agar gendang telinga tidak rusak ya. Oke, lanjut. Tadi kita sudah belajar tentang indera pendengaran kita, yaitu telinga ya. Sekarang kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di materi sebelumnya, pembelajaran 2, kita sudah mempelajari mengenai gagasan dan pokok dan gagasan pendukung. Di sini Ustadzah mengulang mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bagaimana sih cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Oke, yang utama adalah bacalah teks dengan cermat. Setiap paragraf, setiap katanya kalian harus membacanya dengan cermat. Yang kedua, temukan kalimat utama di setiap paragraf untuk menentukan gagasan pokok. Yang ketiga, temukan kalimat penjelas di setiap paragraf untuk menentukan gagasan pendukung. Yang keempat, ubahlah kalimat utama dan kalimat penjelas ke dalam kalimat yang lebih inti. Nah, itu tadi cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ini ada contoh penggalan paragraf ya anak-anak. Di tengah pandemi COVID-19, Kadek Hasan dan Tristan dan Lani rajin menjaga kesehatan. Mereka berolahraga mengelilingi taman. Meskipun sedang berolahraga, mereka tetap mematuhi protokol kesehatan. Mereka berlari mulai pukul 7 pagi. Sekitar pukul 9, Tristan izin pulang untuk beribadah ke gereja. Kadek Hasan dan Lani mempersilahkan Tristan beribadah. Walaupun berbeda agama, tapi mereka saling menghargai. Ya, gagasan pokoknya adalah saling menghargai perbedaan agama ya anak-anak. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada indera pendengaran. Ada bagian-bagian telinga ya. Bagian-bagian telinga. Ada cara merawat telinga. Oke. Demikian pembelajaran hari ini. Anak-anak jangan lupa belajar ya. Dipelajari lagi buku tematik dan LKS tematiknya ya. Nah, agar kalian bisa semakin memahami materi pada pembelajaran kali ini. Oke? Ya anak-anak, untuk tugas pada pembelajaran 3 kali ini, anak-anak sudah mohon untuk mengerjakan LKS halaman 53. Ayo berlatih nomor 1 sampai 5 ya. Ditulis di buku tugas kalian masing-masing ya. Lalu difoto dan diunggah di Google Classroom masing-masing kelas ya. Oke? Ya, demikian pembelajaran subtema 2, pembelajaran 3 pada tema 1 sudah tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.